Izin untuk share screen ya Bapak Ibu, agar share screen video tentang sekolah rakyat ya Bapak Ibu, supaya ada gambaran gitu, seperti apa sekolah rakyat yang nanti akan kita bahas ini. Waduh, kenapa kayaknya putar-putar ini ya? Pemerintah melalui Kementerian Sosial memulai pelaksanaan program sekolah rakyat di tahun ajaran baru 2025 hingga 2026. Lebih dari 9.700 siswa akan mengikuti pendidikan di sekolah rakyat yang dimulai pada Senin 14 Juli 2025. Pada tahap pertama, sebanyak 63 dari 100 sekolah dibuka pada hari pertama tahun ajaran baru ini. Sedangkan sisanya akan menyusul pada akhir bulan ini. Program yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto ini tersebar di berbagai daerah di Indonesia mulai dari jenjang SD, SMP, dan SMA. Sekolah dengan model asrama atau boarding school yang menyediakan pendidikan 100% gratis ini fokus membidik kalangan siswa yang benar-benar tidak mampu. Kriteria siswa yang bisa mengakses fasilitas sekolah gratis ini merujuk pada data rakyat miskin Badan Pusat Statistik atau BPS yang diolah Kementerian Sosial. Melalui program ini, pemerintah ingin memutus rantai kemiskinan lewat jalur pendidikan. Kendati ditujukan buat siswa dari keluarga tidak mampu, fasilitas yang disediakan sekolah rakyat tak kalah dari sekolah elit. Dilengkapi dengan absensi digital real-time, laboratorium komputer berteknologi tinggi, laptop untuk setiap siswa, dan layar monitor cerdas di setiap kelas, sekolah gratis itu dirancang untuk mempersiapkan siswa menghadapi era digital sekaligus menjawab kebutuhan pendidikan bagi keluarga kurang mampu. Pada hari pertama dimulainya program ini, belum ada kegiatan belajar mengajar selama pekan pertama sekolah dimulai. Dari pantauan Kontan TV di 2 sekolah rakyat yang berlokasi di Jakarta Timur dan Bogor, para siswa masih fokus mengikuti kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah. Kegiatan ini dimulai dengan verifikasi data siswa yang dilanjutkan dengan pemeriksaan kesehatan. Selanjutnya para siswa digiring menuju asrama yang telah disediakan pihak sekolah. Di Bogor sendiri ada 2 lokasi sekolah rakyat yang disiapkan pemerintah setempat, yakni di Sentra Terpadu Intensueno di Karadenan, Cibinong untuk jenjang SMP. Sementara untuk jenjang SMA di Sentra Terpadu Galipakuan di Kecamatan Ciseeng. Kontan TV sempat menyambangi langsung suasana hari pertama dimulainya sekolah rakyat jenjang SMA di Sentra Galipakuan. Sejak pagi, para orang tua dan siswa telah memadati gedung serbaguna sekolah guna melakukan verifikasi data siswa yang dilakukan pihak sekolah. Dengan didampingi orang tua, puluhan siswa nampak antusias mengikuti rangkaian kegiatan di hari pertama sekolah rakyat itu. Kebahagiaan terpancar di wajah para orang tua menyaksikan anaknya mengenakan seragam baru di jenjang SMA. Para orang tua bahkan turut mengantar putra dan putrinya hingga ruang asrama sekolah. Mereka juga mendapat penjelasan dari para pendamping serta melihat langsung fasilitas yang disediakan untuk anaknya selama menempuh pendidikan di sekolah tersebut. Mulai dari kamar tidur anak yang tertata rapi dan dilengkapi kamar mandi yang memadai. Fasilitas ruang kelas yang disediakan juga tak kalah memadai, lengkap dengan fasilitas laboratorium. Mereka mengaku bahagia dan berterima kasih kepada pemerintah, sehingga anaknya bisa melanjutkan sekolah ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi dengan fasilitas. Saya sangat senang aja karena saya orang nggak mampu ada sekolah gratis ini. Oh, milian lebih. Saya jalan sekolah lanjut gitu, ingin jadi anak yang sukses, yang benar-benar bisa. This is the matchup everyone wanted to see. Lead up to the first hurdle. Look at the synchronization. Clean start for both lanes. Great acceleration from Ellis on the right. Saya sangat berterima kasih dengan badan sekolah rakyat ini. Karena ini bisa mungkin saya udah sekolah karena belum biaya sekolah. Ini handphonenya juga cabe bukaji. Dengan program sekolah rakyat, makanya saya cukup berterima kasih lah semua dengan pihak-pihak yang telah mengadakan sekolah rakyat dengan semoga akan terbantu.
Para siswa juga antusias menjalani pendidikan di sekolah rakyat ini. Saya senang bersekolah di sini karena fasilitasnya bagus, sekolahnya gratis. Saya berterima kasih kepada Pak Prabowo yang sudah menciptakan program sekolah Sayangnya, Kepala Sekolah Rakyat Menengah Atas 12 di Sentra Gali Pakuan Bogor mengatakan, kegiatan sekolah di bulan pertama masih difokuskan pada kegiatan pengenalan lingkungan sekolah. Kegiatan diawali dengan pemeriksaan kesehatan siswa yang melibatkan Dinas Kesehatan Kota Bogor. Sekolah rakyat menengah atas 12 yang Sentra Gali Pakuan ini memiliki siswa ada 50 siswa, tentunya dari keluarga ekstrim, STM ekstrim, yang dimana screeningnya dilakukan oleh teman-teman dinas sosial kabupaten. Ada 26 siswi putri dan 24 siswa putri. Mulai hari ini, kegiatan hari ini adalah kegiatan pembukaan masa pengenalan lingkungan sekolah yang dimana diawali tadi secara seremonial. Nanti tadi kita bergabung dengan Intan Suweno, dan ada Pak Menko, ada juga Pak Menteri Sosial dan beberapa pengen. Nah, hari ini ada pemeriksaan kesehatan, itu diawali dulu pemeriksaan kesehatan yang kita kerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor oleh Puskesmas Seeng kalau tidak salah. Kemudian dari sana juga ada tes kebugaran. Tes kebugaran kerjasama dibantu juga oleh guru olahraga di kami, sudah kami siapkan. Sementara seperti itu. Menurut Ihsan, seluruh siswanya di sekolah rakyat ini berasal dari keluarga tidak mampu. Hal ini sesuai dengan gagasan Presiden Prabowo Subianto yang bertujuan menyediakan pendidikan bagi masyarakat miskin. Tujuan sekolah ini tentunya ini kan cita-cita besar dari Presiden Pak Prabowo ya, bagaimana memberikan kesempatan kepada siswa-siswa yang tidak memiliki akses untuk mendapatkan pendidikan yang baik, fasilitas yang baik. Jadi bagaimana memberdayakan siswa-siswa dari keluarga yang tidak mampu. Kalau istilah Pak Prabowo itu Naila, di mana Naila itu adalah salah satu representasi satu anak dari keluarga yang tidak mau yang di Makassar, di mana orang tuanya itu penghasilannya itu sekitar berapa ratus ribu per bulan. Jadi bagaimana sekolah rakyat ini memberikan kesempatan, memuliakan anak-anak yang tidak mampu untuk memiliki kesempatan untuk belajar, mendapatkan kesempatan belajar, tidak hanya belajar, mereka juga diasramakan, mendapatkan seragam, makan 3 kali, ada snacknya juga, bagaimana mereka dimuliakan. Kemudian mudah-mudahan mereka akan menjadi anak-anak yang memiliki harapan untuk merangkai masa depannya lebih baik. Kontan TV juga menemukan pemandangan serupa saat menyambangi Sekolah Rakyat Menengah Pertama 6 Bambu Apus, Jakarta Timur. Puluhan siswa menjalani proses verifikasi dan pemeriksaan kesehatan. Fasilitas ruang kelas dan asrama juga telah siap menyambut para peserta didik. Regut Sutrasto, Kepala Sekolah Rakyat Menengah Pertama 6 Bambu Apus Jaktim mengatakan, sekolah rakyat tidak hanya memberikan pendidikan formal berbasis kurikulum nasional, tetapi juga membentuk mental dan karakter peserta didik secara menyeluruh. Kurikulumnya kurikulum nasional, seperti biasa seperti umumnya, hanya nanti ada plus-plusnya nanti. Karena ini asrama berarti salah satunya adalah pendidikan karakter, pendidikan keimanan dan ketakwaan. Dengan kegiatan dari pagi sampai tidur lagi itu nanti ada salah satu ada kegiatan keagamaan seperti sholat subuh pagi, terus nanti ada 7 kebiasaan anak Indonesia hebat seperti senam, terus makan makanan yang bergizi gitu ya. Jadi nanti untuk makanan bergizi kita nanti anak-anak 3 kali makan dan 2 kali snack. Jadi dan sudah memenuhi standar gizi yang sangat cukup. Keputusan bisnis terbaik datang dari data. Oke, karena narasumbernya masih belum bergabung di sini, oke, kita sapa-sapaan dulu ya Bapak Ibu. Di sini juga tadi saya sudah memperhatikan banyak yang mengirimkan pesan nih di kolom chat. Kita say hi dulu. Di sini ada Bu Heni Benu. Dari Mimika Papua Tengah. Wow, dari Mimika Papua Tengah. Selamat siang Ibu. Selanjutnya juga ada dari Bu Esti dari
PPSA Taruna Yuda Sukoharjo. Wow, saya punya teman Bu di Sukoharjo. Namanya Faiza. Kebetulan saya mahasiswa juga ya Bapak Ibu. Jadi banyak teman-teman dari Sabang sampai Merauke itu ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iwan Setiawan dari PSM Cikalong. Cikalong Wetan Kabupaten Bandung Barat. Wah, kebetulan saya dari Padalarang, Bapak. Saya dari Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Salam kenal, Pak. Wah, ternyata ada satu ini wilayah dari PSA Taruna Yuda Sukoharjo juga ada. Wah, keren Sukoharjo pada hadir. Dan masuk ada warga saya yang masuk RSR. Oke, baik Ibu Pak Hermawan nanti akan disampaikan pesannya. Ini zoomnya, bentar, zoomnya Cililin. muncul ini. Ada dari Cililin, mantap Kang Mul PSM. Boleh Bapak Ibu di-share kembali untuk link Zoom-nya Dimatiin aja tuh. agar semakin banyak yang videonya. bergabung di pertemuan Sekolah Inovasi Pixos kali ini. Nah, boleh juga untuk meramaikan kolom chatnya supaya saling berkenalan karena diperhatikan di sini sepertinya dari beberapa nih dari Meja satu berbagai kan wilayah Yuda ya? dalam ruang ruang chat Zoom meeting di sini. Oh, cukup banyak. Nah, ada dari Cianjur. Ya Allah, banyak banget. Keren-keren. Begitu antusiasnya Bapak Ibu untuk mengikuti sekolah info positif ini. Heru dari Semarang. Wow. Pak Heru dari Semarang, ada dari Cianjur. Oke, sambil silaturahmi juga ya Bapak Ibu, barangkali nanti ada kesempatan untuk saling bertemu, baik dari PSM, dari petugas Dinsos maupun pendamping gitu. Dari Makassar, iya, dan Arif dari Makassar, PSM dari, Masya Allah, ada dari Ciburoy, Ibu tetanggi Pangitan Serang Abi Ibu, Abi dari Padalarang. Kebetulan banget Padalarang dengan Ciburoy itu hanya berbeda desa saja Bapak Ibu. Tenovaliana. Salam sehat ya Nova, salam sehat Bapak Ibu semuanya. Ya boleh ajakin lagi rekan-rekan lainnya untuk segera bergabung ke Zoom ini sambil menunggu Bapak narasumbernya juga sedang dalam proses menuju eh, menuju ruang Zoom ini. Ahli muda dari Dinsos Aceh, Masya Allah ada dari Dinsos Aceh nih. Wow, keren mantap di bagian ujung sana Aceh. Sambil ditunggu ya Bapak Ibu. Untuk Bapak Ibu sendiri bagaimana jaringannya aman kan ya? Tidak terkendala. Semoga aman selalu ya Bapak Ibu supaya nanti proses Zoom-nya lancar. Oke, di sini ada lagi di kolom chat ada wow, salam saya Iswan dari LKS Indah Berbagi Bogor. Keren ada dari Bogor. Salam sehat Pak Iswan. Ada Bu Siti dari Cikarang hadir. Oke Ibu. Selamat datang dan untuk daftar hadirnya nanti akan di-share ya Bapak Ibu. Akan di-share di akhir pemaparan. Oke, kita cek dulu sudah wow, mantap sudah ada 98 partisipan dan alhamdulillah kebetulan Bapak narasumbernya sudah datang ya Bapak Ibu sudah bergabung dengan kami di sini. Kita mulai saja ya Bapak Ibu. Eh, Untuk Pak Bambang kita cek dulu, Bapak apakah aman Bapak sudah ada di Zoom ini? Oke, tidak apa-apa sambil menunggu Bapaknya mungkin sudah mempersiapkan, kita mulai saja ya Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu dan teman-teman hebat di seluruh Indonesia, baik dari Sabang sampai Merauke. Tadi sudah di absen nih Bapak Ibu di kolom chat itu sudah pada interaktif lah, saling memberi kabarnya ini. Nah, assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua.
Jujur nih perasaan saya hari ini senang sekali karena saya Hana gitu bisa hadir dan membantu jalannya webinar siang ini. Nah, sebelum kita mulai, saya ingin menyapa dulu nih terlebih dahulu. Kebetulan di layar saya ini sudah cukup banyak. Tadi itu baru 26, 34, sekarang sudah ada 105 partisipan, Masya Allah. Karena yang di sini ada yang on cam nih, ada Ibu Endang dari Boyolali. Assalamualaikum Bu Endang, salam sehat. Ada Bapak TKSK Mojong Agung juga, ada Bu Linda Sukaresmi, waduh, ada Pak Purnawan, oke, ada Pak Arif, Febri Haryadi, wah Febri Haryadi kayak pemain Persib ini, namanya mirip ya Pak. Oke, terima kasih Bapak Ibu yang telah bergabung pada siang pagi hari ini. Jika tidak terkendala, silakan untuk mengaktifkan kamera jika sambil berkegiatan lain atau terkendala jaringan boleh off cam juga Bapak Ibu. Tapi tetap ingat untuk disimak nanti penjelasannya Bapak Ibu. Luar biasa sekali, ternyata banyak peserta dari berbagai daerah. Nah, sebelum kita masuk ke acara inti, biar suasana makin semangat, izinkan saya untuk menyampaikan pantun singkat terlebih dahulu gitu ya Bapak Ibu. Aduh, ada pantun nih. Boleh bebas deh mau dicakepin gak juga gitu ya. Karena lihat dari layar, Bapak Ibu sudah cakep semua. Asik. Pergi ke pasar beli pepaya. Cakep. Jangan lupa beli rambutan. Cakep. Cakep, Bana. Mari ubah karakter kalian makna agar sukses jadi kenyataan. Itu Bapak Ibu. Terima kasih Bapak dan Ibu yang sudah ikut senyum-senyum di balik layar ini. Terlihat pada senyum-senyum sendiri ini di layar Zoom saya. Oke. Baik Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, selamat datang di webinar Sekolah Inovasi Pexos series yang ke-169 dengan tema Sekolah Rakyat Unggul Mengubah Karakter Miskin Jadi Karakter Sukses. Nah, webinar ini diselenggarakan pada hari Jumat 7 November 2025 pukul 13.00 hingga 15.00. Namun mohon maaf tadi ada kendala sehingga kemungkinan akan dimulai pukul 13.35 ya Bapak Ibu. Nah, dan saya, Hana Nida Hanifah, mahasiswa dari Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung, akan menemani Bapak dan Ibu sebagai moderator siang hari ini. Nah, sebelum memulai, izinkan saya untuk memperkenalkan dulu. Di sini ada narasumber kita, bahwasannya ada Pak Bambang. Di sini juga kebetulan dosen saya di Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung, saya mahasiswinya. Dan saya berasal dari Kabupaten Bandung Barat, tepatnya di Padalarang. Mungkin di sini Bapak Ibu ada yang berasal satu wilayah dengan saya, satu daerah. Nah, sebelumnya sepertinya Pak Bambang sedang masih mempersiapkan narasumber kita ya. Nah, Bapak Ibu, sebelumnya kita semua tahu ya Bapak Ibu bahwasanya kemiskinan tidak hanya soal materi gitu. Seringkali kemiskinan juga muncul karena pola pikir dan kebiasaan hidup yang tidak produktif. Nah, bukan soal berapa banyak uang yang kita punya dari segi kemiskinan ini. Nah, tapi bagaimana kita berpikir, bersikap, dan berjuang untuk berubah. Nah, dari sinilah gitu pentingnya sekolah rakyat unggul sebagai tema kita hari ini. Sekolah rakyat unggul yang dimana ini menjadi sebuah konsep pendidikan sosial yang membantu masyarakat untuk membentuk apa Bapak Ibu membentuk karakter unggul, mandiri dan juga tentunya berdaya. Nah, karakter unggul di sini itu bukan sekedar pintar tapi bukan hanya sekedar pintar tapi mau belajar gitu Bu. Bapak Ibu mau belajar, mau berjuang dan mau berubah. Nah, karena orang sukses itu bukan yang paling kaya, tapi yang paling gigih memperbaiki diri. Nah, dan hari ini kita akan sama-sama belajar, sharing ilmu, karena sharing is caring ya Bapak Ibu. Memperdalam ilmu gitu. Memperdalam ilmu karena kita sebagai manusia pun harus terus jangan lengah dan jangan ilmu terus membuka cakrawala agar pengetahuan kita akan terus bertambah ya Bapak Ibu. Yang dimana nanti akan disampaikan dari narasumber yang luar biasa yang sudah banyak berpengalaman di dunia pendidikan, tentunya pendidikan sosial. Nah, untuk membahas hal lebih dalam ini, kita sudah bersama narasumber kita, ya, narasumber kita yang sudah hadir di dalam Zoom ini. Beliau adalah Bapak Dr. Bambang Rustanto, MHUM, dosen Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung. Mari kita sapa terlebih dahulu ya Bapak Bambangnya. Sambil cek apakah sudah siap atau belum Bapaknya. Pak Bambang, Assalamualaikum.
Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Bapak sudah ada di eh, ruangan Zoom-nya. Bapak apa kabar Bapak? Bapak sedang di mana sekarang? Baik, Hana. Kabar sehat ya Bapak. Bapak dosen ini memiliki apa tekad dan karakter yang kuat sekali dalam dunia sosial gitu, terutama dalam pendidikannya. Alhamdulillah Bapak sudah hadir juga. Semoga selalu dalam keadaan sehat, khususnya bagi kita semuanya Bapak dan Ibu. Nah, untuk penyampaian materinya nanti akan berlangsung selama 60 menit dan setelah itu akan ada sesi diskusi serta tanya jawab. Nah, jadi untuk Bapak Ibu itu bisa menyampaikan pertanyaan menarik seputar topik ini gitu. Pastinya nanti bakal banyak diskusi dan lebih enaknya juga diskusi gitu ya. Nanti dari Pak Bambang menyampaikan akan ada diskusi. Nanti boleh mengaktifkan fitur raise hand atau tulis langsung di kolom chat. Oke. Tanpa menunggu lebih lama, kami persilakan kepada Bapak Dr. Bambang Rustanto MHU untuk menyampaikan materinya. Silakan Pak Bapak, lihat dan waktu kami persilahkan. Oke, saya bantu ya Bapak untuk share screen ininya, layarnya, screen materinya. Bisa di-share, Hana? Halo, Hana. Halo Pak, ya sudah tershare ya Pak, ada Iya. materinya saya. Sudah, Oke, Hana? sudah Bapak, dipersilakan Bapak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran suaranya, Bapak Ibu? Dengar, Pak. Terdengar Bapak. Halo. Terdengar, Halo. Pak. Terdengar, Terdengar Pak. Bapak? PPT-nya sudah kelihatan, Hana? Sudah Bapak. Bapak Ibu sudah terlihat kan ya PPT-nya? Sudah. Enggak Bapak, dipersilakan. Ya. Jadi yang lagi tren saat ini adalah di lingkungan Kementerian Sosial adalah sekolah rakyat. Banyak pemahaman yang salah tentang sekolah rakyat. Tadi seperti dijelaskan oleh Hana, bahwa sekolah rakyat bukan menampilkan kemampuan akademik, tapi lebih kemampuan soft skill-nya. Ini awalnya ketika Gusmen, Menteri Sosial, dipanggil Pak Prabowo untuk menggagas ide sekolah rakyat sebagai bentuk mobilisasi sosial dari keluarga miskin untuk memutus mata rantai kemiskinan. Mobilisasi sosial ini artinya meningkatkan kelas sosial dari kelas miskin menjadi yang lebih baik. Dan saat ini sudah ada 162 sekolah di seluruh Indonesia. Bahkan saat ini sekolahnya juga ada yang sekolah terintegrasi dari SD, SMP, dan SMA. Yang sebelumnya terpisah-pisah, ada sekolah SD sendiri, SMP sendiri, dan SMA sendiri. Dan sekarang sudah ada beberapa kabupaten, kota yang mendirikan sekolah rakyat terintegrasi dari SD sampai SMA. Baru 6 bulan ini sekolah berdiri, mungkin banyak kesulitan, banyak hambatan yang dialami di lapangan. Secara sekolah rakyat
dimulai sejak zaman penjajahan Belanda atau sering disebut sebagai Sekolah Rakyat Ongkoloro atau kelas 2 SD di zaman Belanda untuk orang-orang pribumi yang selanjutnya melanjutkan sekolah Belanda untuk kalangan ningrat. Dan ini juga dilanjutkan ketika penjajahan Jepang. Masih sekolah rakyat juga namanya. Kemudian pada Orde Lama juga masih menggunakan sekolah rakyat. Kemudian setelah Orde Baru sekolah rakyat, ini diganti dengan sekolah dasar SD atau sering disebut SD Impres. Nah, sekolah rakyat yang ada sekarang adalah sekolah boarding school, yaitu sekolah berasrama. Inti dari sekolah berasrama di mana siswa, guru, dan wali asuh harusnya tinggal bersama di dalam satu sekolah. Tapi saat ini masih ada guru wali asuh yang datang sesuai dengan jam piket kerja, sehingga sangat sulit untuk mengontrol perkembangan karakter siswa karena tidak tinggal bersama dengan siswa. Seharusnya guru wali asuh itu tinggal bersama siswa selama 24 jam, baik di saat sekolah, kelas, maupun di asrama, dan juga di lingkungan masyarakat. Karena ada penerapan aturan-aturan di dalam sekolah boarding school yang berbeda dengan sekolah umum lainnya. Ini ada beberapa alternatif sekolah yang mirip, yaitu ada sekolah pesantren, ada sekolah alam, ada sekolah filial, ada sekolah imbas, ada sekolah dampingan, ada sekolah PKBM, ada sekolah atap langit, dan ada sekolah pengungsian. Dan sekolah rakyat bagian dari sekolah afirmasi untuk meningkatkan derajat dari orang miskin. Sekolah rakyat ini sebenarnya dimulai dari ajaran Ki Hajar Dewantara yang sering disebut sekolah pamong, di mana orang tua, guru, dan masyarakat itu bersama-sama untuk mendirikan sekolah rakyat untuk anak-anak miskin putus sekolah dan anak-anak yang susah hadir di lingkungan sekolah. Sehingga perlu sistem pembelajaran yang berbeda dengan sekolah formal lainnya. Ada 3 pilar utama menuju sekolah rakyat unggul. Yang pertama adalah pengasuhan holistik. Pengasuhan holistik di sini adalah peran dari wali asuh atau pekerja sosial yang menjadi wali asuh. Nah, terutama di daerah Sulawesi ini wali asuh diganti dengan wali siswa karena kata asuh itu mempunyai konotasi yang berbeda. Pengasuhan komprehensif di sini yaitu untuk membantu anak didik menjadi berkembang secara fisik, emosional, sosial, dan intelektual. Juga untuk pemenuhan kebutuhan kesehatan, pendidikan, dan dukungan lainnya. Apa tugas dari wali asuh di sini? Yang pertama adalah care, perawatan, dan jaminan kesejahteraan, terutama untuk kesehatan gizi, juga keamanan setiap 24 jam. Kemudian penanganan trauma dan dukungan emosional karena mereka dari keluarga yang berbeda-beda mungkin pernah mengalami
kekerasan atau eksploitasi dari keluarga karena miskin, kemudian juga untuk mengembangkan ketahanan diri dan coping strategi. Yang ketiga, membantu advokasi karena banyak keluarga yang sering menengok ke asrama dan mengajak anak-anaknya pulang. Nah, ini sering yang membuat anak-anak siswa itu kembali lagi ke asrama banyak terlambat. Peran PEKSA sebagai wali asuh sangat spesifik, terutama terkait dengan layanan dukungan sosial, psikososial. Kemudian juga sebagai pendidik dan konselor apabila ada masalah-masalah yang dialami oleh anak, baik sifat individu, kelompok, dan juga hubungan dengan orang tua. Sehingga pekerja sosial sebagai wali asuh harus mampu menjadi pengganti orang tua secara profesional atau sering disebut sebagai caring profesional. Pilar kedua adalah guru dan kepala sekolah dengan sistem terbaru dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah disebut sebagai sistem deep learning. Apa itu deep learning? Yaitu pembelajaran menyeluruh yang inovatif dan meningkatkan kualitas pendidikan, menyiapkan siswa menghadapi keterampilan abad ke-21, terutama terkait dengan digitalisasi pendidikan dan AI. Konsep ini perlu mendorong siswa lebih memahami tentang konteks masalah kehidupan yang saat ini sudah berubah, baik di desa maupun di kota. Kemudian pembelajaran lebih kepada sistem project based learning dan siswa aktif. Dampak yang diharapkan siswa akan lebih mempunyai keterampilan yang transferable sesuai dengan perubahan zaman. Kemudian menyiapkan mereka untuk bisa hidup di masa depan, di masa 10 sampai 20 tahun yang akan datang. Tugas kepala sekolah yaitu kepala sekolah yang visioner, menjadi agen perubahan. Kepala sekolah tidak hanya bertindak sebagai pemimpin, tapi juga memahami tentang konsep belajar deep learning. Karena visi dari deep learning yaitu meningkatkan keterampilan abad ke-21 saat ini yang kritis, kolaboratif, dan budaya inovasi dengan teknologi informasi baru. Juga menyediakan berbagai kelompok belajar di kelas maupun di asrama. Kemudian sekolah juga bisa menghubungkan dengan komunitas dan industri maupun kegiatan masyarakat di sekitarnya. Terutama mengalokasikan anggaran-anggaran yang dapat mendukung keberlangsungan sekolah. Guru bertindak sebagai fasilitator dan mentor, karena siswa adalah pusat pembelajaran. Guru harus mampu memahami tentang project based learning dan pembelajaran berpusat pada siswa, meningkatkan kemampuan akademik maupun kemampuan sosial lainnya seperti nilai, moral, etika, dan spiritual. Juga guru mampu memperhatikan dengan pendekatan yang lebih hangat dan belajar dengan hati, melayani dengan hati. Kemudian yang paling penting ditanamkan adalah
disiplin, etika, dan semangat belajar di lingkungan asrama. Nah, ini akan memberikan pengembangan proses berpikir dari siswa. Pilar ketiga setelah wali asuh, guru, dan kepala sekolah yang paling penting adalah hasil akhir. Bagaimana merubah karakter siswa. Dari teori Bandura menyebutkan bahwa perilaku itu bisa dirubah. Karakter bisa dirubah. Takdir bisa dirubah. Dengan cara melalui pembelajaran seumur hidup. Bagaimana membentuk karakter yang sukses, yaitu dengan menekankan pentingnya memahami nilai-nilai yang praktis dalam kehidupan sekolah maupun sosial. Bagaimana merubah pola pikir miskin yang fatalistik, yang tidak mau berubah menjadi pola pikir yang smart karakter atau belajar secara sosial terus-menerus. Coba Bapak Ibu tanyakan kepada siswa 5 hal ini, nanti bisa diuji coba apa cita-cita adik masuk sekolah SR, kemudian apakah kamu sudah mengerjakan kegiatan di asrama, mulai dari bangun tidur, makan, mandi, beribadah, sampai aktivitas pribadi. Kemudian yang ketiga, tanyakan apakah kamu sudah mengerjakan tugas-tugas sekolah dan tugas-tugas asrama. Yang ketiga, apakah kamu masih merasa minder setelah masuk sekolah rakyat? Kemudian anak-anak itu sudah mengalami perubahan dalam karakter yang sebelumnya dari keluarga miskin dengan perubahan di sekolah rakyat. Beberapa ahli mengatakan bahwa orang miskin itu punya karakter pasrah, ya, tidak mau berubah, menerima nasib apa adanya, apatis, bahkan curiga, sangat tergantung, imperitas, nah ini sangat rendah diri, kemudian tidak punya orientasi jangka panjang, yang ada hanya orientasi saat ini. Kemampuan berpikir konseptual kurang dipahami. Nah, 5 hal ini yang biasa dibawa dari keluarga-keluarga miskin. Nah, bagaimana merubah menjadi orang sukses dengan karakter yang berorientasi pada masa depan, punya cita-cita. Ada pepatah, gantungkan cita-citamu setinggi langit. Kemudian keteraturan, kedisiplinan. Mengapa Pak Deddy Mulyadi mengajak anak-anak di Jawa Barat dibawa ke barak? Itu karena kedisiplinan, keteraturan hidup, dan tanggung jawab dalam menyelesaikan tugas. Ini 2 hal yang disasar oleh pelatihan di barak itu. Kemudian kemampuan percaya diri, tidak minder, tidak merasa rendah diri, punya ketahanan mental yang kuat. Ini yang perlu dilatih kepada anak-anak sekolah rakyat. Jadi ada bedanya karisma dan karakter. Kalau karisma itu yang nampak di permukaan. Bajunya bagus, seragamnya bagus, penampilannya bagus, tapi tidak punya daya tahan, ketahanan mentalnya rapuh. Nah, ini harus dihindarkan. Justru yang kita bangun bukan karisma anak-anak sekolah rakyat,
tapi yang kita bangun adalah ketahanan mental mereka menghadapi masa depan. Kemudian menyadari akan perubahan-perubahan di masyarakat dan masa depan. Bagaimana merubahnya? Yaitu guru dan wali asuh adalah model dari pembelajaran baik di kelas maupun di asrama, seperti pepatah, ya, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Nah, guru dan wali asuh adalah harus benar-benar menjadi model. Yang kedua, kita mencari local hero atau pemimpin-pemimpin baru dari siswa-siswa sekolah rakyat supaya menjadi contoh bagi teman-temannya agar berperilaku dan merubah karakter yang lebih baik. Kemudian menanamkan keyakinan diri, kepercayaan diri untuk mampu bertanggung jawab atas kegiatan yang dia lakukan. 3 tahapan ini yang harus kita kerjakan bersama-sama antara guru, wali asuh, dan semua tenaga pendidik yang ada di sekolah rakyat. Tadi ditanyakan bagaimana cita-citamu masuk sekolah rakyat. Ini adalah salah satu cara mengubah pola pikir jangka pendek menjadi jangka depan. Coba ajak siswa membayangkan 5 tahun, 10 tahun, atau 20 tahun ke depan. Setelah lulus SR, apa yang akan kamu lakukan baik di masyarakat maupun di keluarga. Sehingga anak-anak bisa menempelkan cita-citanya atau rencananya 5 tahun atau 10 tahun, bahkan 20 tahun ke depan. Yang kedua, disiplin. Ini karakter sukses dimulai dari disiplin hal-hal yang kecil, mengubah kebiasaan apa adanya menjadi teratur, karena anak-anak dari kelompok miskin ini biasanya punya tabiat apa adanya. Mintalah kepada siswa menjelaskan urutan aktivitas setelah bangun tidur, gosok gigi, mandi, merapikan pakaian, menggunakan sabun, dan lain-lain, seperti yang sering dinyanyikan. Ya. Bangun pagi, ku terus mandi, gosok gigi, tidak lupa. Kemudian yang ketiga adalah tanggung jawab yang paling penting, yaitu menghindari sikap malas, menghindar dari tanggung jawab dan tugas-tugas. Sehingga perlu dibuat etos kerja di kalangan anak-anak ini. Jika kamu sulit, apa yang kamu lakukan? Apakah minta bantuan, atau bertanya, atau menyelesaikan sendiri? Atau dengan cara apa bila mendapat tugas? Walaupun tugas itu sekecil apapun. Juga membangun kepercayaan diri, terutama mengatasi minder. Walaupun mereka sudah dikasih seragam bagus, dikasih fasilitas bagus, tapi masih seringkali terlihat minder, tidak percaya diri. Coba ditanyakan, apa yang membuat kamu minder dan merasa miskin? Sekarang kamu sudah di sekolah rakyat. Bagaimana perasaan kamu saat ini dan ke depan? Kemudian yang terakhir, membuat bukti perubahan dari kekurangan karakter miskin menjadi karakter sukses. Dulu kamu di rumah seperti apa? Sekarang di sekolah rakyat kamu sudah berubah nggak? Kamu bangga nggak jadi siswa sekolah rakyat? Coba kamu bercermin,
atau membuat buku jurnal, perubahan-perubahan apa yang terjadi pada diri siswa. Biar siswa menulis sendiri perubahan yang terjadi. Ada 3 tahapan membangun karakter, yaitu menyadarkan diri sendiri, apa kekurangan dan apa kelebihan dari masing-masing anak atau siswa. Kemudian melakukan rencana perubahan atau tindakan aksi. Kemudian apakah tindakan aksi itu konsisten menjadi habit, menjadi kebiasaan yang akan merubah kehidupan mereka 10 atau 20 tahun yang akan datang. Kemudian melakukan evaluasi kemajuan di asrama, kemajuan akademik, kegagalan-kegagalan apa yang perlu dicatat setiap hari sebagai jurnal harian dari siswa. Nah, beberapa tindak lanjut yang perlu dilakukan oleh guru atau wali asuh. Yang pertama, merubah perilaku sosial siswa. Siswa dibuat jurnal atau buku rapot pribadi, bagaimana membuat kedisiplinan pribadi siswa saat bangun pagi, mandi, tidur, dan lain-lain selama 24 jam. Kemudian bagaimana mereka merasa memiliki barang pribadi, sepatu, seragam, alat mandi, juga memiliki barang-barang sekolah, barang selimut, kasur, bantal. Jangan sampai anak-anak ini membuang sepatunya atau menjemur sembarang tempat sehingga harus minta ganti lagi, atau bantal, guling, dan kasur yang ditulis-tulis, vandalisme terjadi atas barang-barang sekolah, juga atas milik pribadi. Kemudian perilaku akademik siswa dibuat raport juga, raport kelas, tugas mata pelajaran, tugas individu, tugas kelompok, tugas proyek based learning, ketuntasan kelulusan minimal, bisa didiskusikan apakah anak-anak sekolah rakyat ini harus memenuhi ketuntasan kelulusan minimal yang tinggi atau sedang, sehingga sesuai dengan kondisi dan latar belakang keluarga. Kemudian penanganan kasus konseling, kasus individu, kasus kelompok, dan bagaimana menumbuhkan talenta-talenta baru mereka. Kemudian perlu dibentuk laboratorium budaya lokal. Jadi sekolah rakyat ini nanti akan menghasilkan anak-anak yang menghargai budayanya. Jadi sekolah rakyat di Pulau Jawa, di daerah tertentu akan berbeda di Sulawesi, akan berbeda di Kalimantan, akan berbeda dengan di Sumatera maupun Papua, sehingga mereka akan menghargai dan menjunjung tinggi budaya mereka. Karena di masa depan, di era globalisasi, kita perlu berpikir global tapi bertindak lokal. Kemudian perlu adanya penghargaan, apresiasi terhadap siswa, bisa membuat token ekonomi dengan memberi bintang dan sebagainya, bisa mengangkat lokal hero dari siswa, mempromosikan jabatan siswa, ada ketua kelas, ada ketua asrama, ada ketua kelompok, juga siswa diminta untuk meneliti perilaku mereka. Kemudian ada kegiatan-kegiatan tidak hanya di kelas atau di asrama, juga melakukan kegiatan-kegiatan outing di luar sekolah, seperti pergi ke museum, industri, pergi ke masyarakat-masyarakat yang menjadi panutan di daerah tersebut atau local campaign, dan studi tiru antar sekolah rakyat di dekat mereka. Itu kurang lebih, Hana.
Halo, Hana. Hana, Bapak, iya. Sudah sampai slide terakhir ya, Bapak. Presentasi, sudah? apa penjelasannya? Iya, baik. Terima kasih Bapak, luar biasa sekali yang tadi telah Bapak sampaikan. Terima kasih banyak kepada Bapak Bambang atas pemaparan yang begitu inspiratif dan membuka mata kita semua gitu ya terkait sekolah rakyat. Boleh diberi applause secara virtual, Bapak Ibu, eh, atas penyampaian yang begitu luar biasa mengenai sekolah rakyat emang begitu yang sedang hangat-hangatnya program unggulan gitu ya milik presiden kita. Nah, tadi saya mencatat beberapa poin penting dari yang telah Bapak sampaikan. Bahwasanya pertama kemiskinan ini eh, kemiskinan ini merupakan karakter yang bisa diubah gitu melalui pendidikan sosial yang tentunya berorientasi pada nilai-nilai kerja keras, tanggung jawab dan juga kolaborasi gitu. Selanjutnya, sekolah rakyat unggul ini tidak hanya mengajarkan teori, tapi juga membangun sikap percaya diri atau self-awareness dan keberanian untuk memimpin perubahan di masyarakat tentunya 5 sampai 10 tahun yang akan datang. Dan yang ketiga ini karakter sukses tumbuh dari kesadaran bahwa setiap individu punya potensi yang tidak hanya butuh ini yang tentunya dibutuhkan dari potensi ini dibutuhkan kesempatan dan kemauan untuk mengembangkannya. Nah, begitu luar biasa dan tadi saya meng-highlight untuk yang disampaikan oleh Bapak bahwasanya berpikir global, bertindak lokal. Nah, itu. Dan tentunya tadi ada beberapa pertanyaan yang menjadi PR untuk Bapak Ibu mungkin ya nanti yang disampaikan kepada teman-teman di sekolah rakyat gitu supaya mengetahui gitu bagaimana proses perkembangan teman-teman di sekolah rakyat ini. Oke, ya seperti itu. Eh, Nah, ini yang ditunggu-tunggu ya Bapak Ibu setelah pemaparan. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab ataupun sesi diskusi. Nah, silakan kepada Bapak Ibu atau teman-teman peserta yang lain ingin bertanya, tanya langsung ataupun bertanya melalui kolom chat. Boleh nanti mengaktifkan fitur raise hand, nanti akan saya bantu panggil satu persatu ya Bapak Ibu. Atau kalau lebih nyaman di kolom chat, silahkan disampaikan ke kolom chat, nanti akan dibacakan dan akan dijawab oleh Bapak narasumber kita. Yuk, kita manfaatkan momen ini sebaik-baiknya untuk menggali insight kita langsung dari narasumber kita. Tadi persilakan Bapak Ibu jika ada yang ingin ini. Oke, di sini sudah ada Bapak Iza. Bapak Iza yang sudah raise hand, mangga Bapak dipersilahkan. Ya baik Bapak, saya bantu ya Pak. Silakan Bapak untuk di-unmute. Nah, oke, terima Halo, kasih. halo, halo, Halo halo, Bapak, dengar? sudah terdengar? Oh Terdengar iya, Bapak? terima kasih. Saya bukan Iza itu anak saya. Saya Mawarno dari Surabaya. Tadi saya sudah menyimak apa yang dipaparkan oleh Pak Bambang. Saya mau menanyakan tentang begini, sekolah rakyat, adanya sekolah rakyat. Apakah tidak bisa sekolah yang ada itu diberdayakan dan ditingkatkan kualitasnya? Nah, terus yang kedua, tentang kurikulum sekolah rakyat. Apakah ini terintegrasi dengan Kemendikbud? Berarti ini ada dua paparan tentang kependidikan. Satu di bawah Kemensos, yang satu di bawah Kemendikbud. Nah, maksud saya begini, sekolah formal dan sekolah rakyat itu harusnya terintegrasi. Lalu yang kedua, harusnya banyak sekolah-sekolah yang di bawah Kemendikbud itu di bawah rata-rata. Nah, ini harusnya diberdayakan gitu. Kalau merajuk pada anggaran ini kan 2 kali keluar di Kemendikbud juga, di Kemensos juga gitu. Lalu yang ketiga, tentang sekolah rakyat itu anak-anaknya kan di boarding school, artinya diasramakan. Kalau menurut undang-undang Permensos SNPA, Sistem Nasional Perlindungan Anak, bahwasanya tumbuh kembang anak yang terbaik itu di keluarga. Oleh karena itu, ini kan ada keterpisahan. Padahal kemarin itu di LKSA, artinya di Lembaga Sosial, yaitu Panti, dulunya Panti, anak-anak yang di Panti itu
dialokasikan untuk bisa bagaimana mereka dengan keluarga jadi non panti. Tetapi ironisnya dengan sekolah rakyat ini malah anak-anak di boarding school kan. Nah, itu. Terus apakah yang terakhir, apakah sekolah-sekolah yang ada itu juga tidak merubah karakter, tidak merubah perilaku mereka yang dari miskin untuk menjadi kaya? Artinya sama kalau memang diberdayakan. Artinya begini, sekolah rakyat itu apakah tidak menjadi ini, mohon maaf, pencitraan dari Kemensos itu. Nah, sama-sama mendidik. Saya sepakat untuk mendidik, memberdayakan, tetapi yang kami pikirkan ini ada tumpang tindih itu. Kurikulumnya bagaimana itu? Merajuknya kemana? Saya kira itu. Terima kasih. Mohon maaf. Ya, baik Bapak, terima kasih kembali atas penyampaian pertanyaannya. Dari Pak Bambang, apa perlu diulang kembali Bapak pertanyaannya atau mau Ya. langsung dijawab saja? Ya, Bapak Terima dipersilakan. kasih Pak. Ya. Jadi secara umum kurikulum sama Pak, memenuhi standar nasional pendidikan Itu dengan Kemendikbud, Dikdasmen ya. Kemudian juga rencana pendidikan juga sama, guru-gurunya juga sama. Tetapi ada perbedaan terkait dengan pembelajaran di asrama. Kalau sekolah umum, pembelajaran hanya di kelas ya. Kalau sekolah rakyat, pembelajaran diperpanjang dengan pembelajaran di asrama, Pak. Jadi penuntasan pembelajaran di kelas itu diperdalam lagi di asrama. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa tidak membangun atau memberdayakan sekolah-sekolah yang ada? Karena sekolah-sekolah yang ada itu sudah mencukupi. Tetapi ini sekolah afirmasi di mana banyak rakyat-rakyat dari kelompok miskin yang mungkin aksesibilitas pendidikannya terbatas. Nah, ini yang dijangkau oleh sekolah rakyat. Jadi sekolah rakyat adalah afirmasi dari mobilisasi pendidikan. Karena banyak dari keluarga miskin yang mungkin kesulitan mendapatkan akses pendidikan. Dengan demikian, sekolah rakyat ini mencoba menjadi jembatan bagi anak-anak miskin untuk merubah nasib, ya, Pak. Itu tujuan utamanya. Sama seperti waktu saya masih kecil, saya dari desa pergi ke kota untuk merubah nasib dengan cara sekolah. Nah, demikian juga di sekolah rakyat. Itu secara garis besarnya, Pak. Baik, Bapak. Tentang apakah perlu LKS? Saya kira ke depannya anak-anak sekolah rakyat ini perlu juga direkrut ya dari anak-anak yang dibina oleh LKS-LKS yang ada di seluruh Indonesia. Terutama LKS yang sudah terakreditasi B atau A. Itu Pak. Oke, Bapak. Siap. Terima kasih. Sama-sama, Pak. Ya baik, terima kasih Bapak atas pertanyaannya dan sudah terjawab tadi sama Pak Bambang langsung. Jika masih ada yang ingin didiskusikan, dipersilakan saja ya Bapak.
Oke, selanjutnya ini ada Ibu Sri Wahyuni, pekerja sosial yang telah raise hand. Mangga Ibu dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bisa dengar Mbak? Bisa Ibu, terdengar. Saya dari Dinas Sosial Aceh ingin menanyakan apakah memungkinkan atau ada rencana ke depan Kementerian Sosial membangun sekolah atau membangun sekolah rakyat tapi kejuruan sehingga sesuai dengan tema hari ini melahirkan mengubah karakter miskin menjadi karakter yang berwawasan atau karakter sukses. Karena kalau kita melihat sekarang pun sekolah umum atau SMA itu susah untuk mendapatkan pekerjaan. Ini kan nantinya juga bertujuan untuk melahirkan anak-anak atau generasi muda yang mandiri untuk masyarakat miskin. Mungkin itu saja Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sri atas pertanyaannya. Mangga kepada Pak Bambang untuk menanggapi pertanyaannya. Tadi terkait membangun sekolah rakyat kejuruan. Ya, terima kasih Bu Sri Wahyuni ya. Sebenarnya di tingkat SMA itu mereka juga dilatih keterampilan-keterampilan sesuai dengan kondisi daerahnya. Kalau di Aceh, mungkin di daerah pesisir akan dilatih dengan life skill sesuai dengan daerah pesisir. Yang mereka di pegunungan akan dilatih life skill dengan daerah pegunungan. Kedepannya akan diadakan juga sekolah menengah kejuruan, sekolah rakyat menengah kejuruan, sedang digagas, sedang diprogramkan, sedang direncanakan, Bu. Oh ya, baik Pak. Bahkan ke depan mungkin akan terintegrasi dengan komunitas di tingkat wilayah masing-masing, Bu. Itu Bu Sri. Baik Bapak, terima kasih Pak. Ya, terima kasih kembali kepada Bu Sri yang telah menyampaikan pertanyaannya tadi dari Dinas Sosial Aceh. Bapak, kebetulan ini dari kolom chat juga ada pertanyaan Bapak. Saya izin membacakan. Tadi dari Bu Sri udah ya, penjelasan nantinya. Ini juga ada dari pertanyaan. Nah, untuk dari Bu Vera Fitria, beliau izin bertanya untuk kita LKS di daerah, kiranya peran apa yang bisa kita lakukan setelah informasi ini diterima? Begitu Pak pertanyaan dari Bu Vera Fitria. Bu Vera masih ada di Zoom kan ya Ibu? Akan dijawab pertanyaannya. Iya. Jadi ke depan LKS bisa membantu sekolah rakyat terutama dalam merekrut ya siswa-siswa yang ada di desil 1 dan desil 2 di daerah wilayahnya masing-masing, bisa bekerja sama dengan dinas sosial di kabupaten kota. Itu Mbak Hana. Oke, baik Bapak. Terima kasih atas jawabannya Bapak. Bu Vera, barusan sudah dijawab bahwasannya nanti akan ada kerjasama juga. Nah, selanjutnya untuk pertanyaan selanjutnya ada dari Pak Hermawan. Pak Hermawan menanyakan di kolom chat, maaf mengulang yang tadi untuk program udah bagus, tapi segi pengawasan untuk anak-anak didik kurang. Soalnya yang tadi udah disampaikan dari berbagai kalangan dan karakter. Kebetulan ada anak didik yang saya masuk ke SR, itu menyampaikan Pak. Kata Pak Hermawan, untuk program sudah bagus, tapi segi pengawasan untuk anak-anak didik kurang Pak, gitu. Soalnya yang tadi udah disampaikan dari berbagai kalangan dan karakter. Kebetulan ada anak didik yang saya masuk ke SR, kata Pak Hermawan seperti itu Bapak. Ya, untuk pengawasan dan perubahan perilaku memang setiap siswa perlu dibuatkan jurnal atau buku harian
sehingga kita bisa memonitor dan mengawasi perubahan perilaku baik untuk kepentingan diri sendiri, untuk kepentingan barang-barang sekolah maupun untuk kemampuan akademik dan keterampilan-keterampilan sosial lainnya yang bisa dimonitor dengan jurnal atau buku harian. Itu Hana. Oke, Bapak. Ya, Pak Hermawan, tadi sudah terjawab untuk disarankan membuat jurnal buku harian untuk melihat perkembangan karakternya. Dimonitor ini juga evaluasi. Seperti itu ya, Bapak Hermawan. Selanjutnya ada lagi pertanyaan dari Bu Widya Yanti. Sekolah rakyat ini meliputi jenjang apa saja, Pak? Ya, saat ini jenjangnya sudah ada jenjang SD, sudah ada jenjang SMP, dan sudah ada jenjang SMA. Ada beberapa daerah yang sudah membuat kompleks sekolah rakyat terintegrasi atau terpadu. Jadi di situ ada SMP-nya, ada SD-nya, ada SMA-nya. Maupun ada beberapa daerah masih terpisah-pisah. Itu Hana. Oke, baik Bapak. Begitu Ibu Widya Yanti, bahwasannya ada beberapa daerah yang sudah lengkap ada dari jenjang SD, SMP, SMA, namun masih ada beberapa daerah yang hanya jenjang mengelola sekolah rakyat dengan jenjang SMP dan juga SMA. Ini ada dari Pak Imam menyampaikan Bapak katanya sekolah rakyat sebagai sekolah rakyat solusi terdekat untuk memutus rantai kemiskinan karena ada fasilitas negara. Lalu ini ada pertanyaan dari Ibu Lydia. Ibu Lydia masih ada kan ya di Zoom-nya? Izin menyampaikan Bapak untuk pertanyaan dari Bu Lydia, apakah sekolah rakyat sudah merangkul anak-anak yang beraktivitas di jalanan ke sekolah? Karena dari tahun ke tahun ada aja usia anak yang selalu beraktivitas di jalanan. Seperti itu Bapak, pertanyaan dari Ibu Lydia. Ya, terima kasih Bu Lydia. Jadi memang saat ini belum sampai menjangkau anak-anak jalanan di sekolah, di kota-kota besar. Tetapi ke depan ada petugas dari dinas sosial yang akan menjangkau mereka dan akan memasukkan mereka ke sekolah rakyat dengan kriteria sesuai dengan data dari DTSN di masing-masing kabupaten kota. Jadi dasar utamanya adalah data dari data terpadu sosial ekonomi nasional DTSN anak-anak dari keluarga desil 1 dan desil 2. Apakah anak-anak jalanan tersebut atau pengamen tersebut merupakan dari keluarga-keluarga yang terdata di DTSN. Itu karena Oke, baik Bapak. Dari Bu Lydia, apakah akan menanggapi Bu terkait pertanyaannya tadi? Sudah terjawab? Baik, sudah terjawab Mbak. Semoga bisa ke depannya lebih baik untuk menjangkau seluruh anak Indonesia agar tuntas dari buta huruf. Terima kasih. Amin. Terima kasih kembali Bu Lydia. Selanjutnya ada juga Bapak ini pertanyaan dari Bu Vera ini menyampaikan. Tadi menanggapi jawabannya Bapak. Baik, terima kasih Bapak. Saya sudah mengelola SMA terbuka yang menginduk ke SMA negeri dari tahun 2014. Katanya itu Pak dari Bu Vera. Tadi. Selanjutnya Bu Vera menyampaikan pertanyaan lagi Bapak. Apakah bisa SMA terbuka itu ke depannya diakomodasi untuk menjadi sekolah rakyat karena SMA terbuka pun memang mewadahi anak-anak yang tertinggal, terjauh, dan terpencil dari segi ekonomi dan sosial. Gitu, ya, Bapak. terima kasih Bu Vera. Kemungkinan besar ada sekolah rakyat filial ya, yang sekarang masih di pusat-pusat
ibu kota kabupaten, mungkin nanti ada filialnya di tingkat kecamatan. Filial itu sekolah jarak jauh yang diawasi oleh sekolah intinya di tingkat kabupaten. Ke depannya mungkin kita usulkan ada sekolah-sekolah filial di tingkat kecamatan. Bahkan mungkin kalau anggaran tercukupi bisa sekolah filial di tingkat SD, di tingkat desa maupun kelurahan. Oke, baik Bapak. Terima kasih atas Jadi jawabannya. sifatnya Bagaimana bukan ya? terbuka, tapi tetap menjadi sekolah rakyat boarding school tingkat desa, tingkat kelurahan maupun tingkat kecamatan yang terintegrasi dengan sekolah rakyat yang sudah ada di tingkat kabupaten kota. Begitu Bu Vera yang tadi telah disampaikan oleh Bapak jawabannya. Apakah ada tanggapan lagi? Jika memungkinkan untuk on mic, dipersilakan Ibu. Jika tidak, boleh Ibu di kolom chat, nanti saya sampaikan kembali tanggapannya. Sudah terjawab ya Bu Vera tadi Ibu pertanyaannya? sebetulnya Bu Yani udah dari tadi kami panggil, tapi Ibu belum masuk, jadi diselangi dengan peserta baru Ibu. Ya baik, melanjutkan pertanyaannya. Ini ada dari Pak Dian Permadi dari Poltekkes. Apa yang bisa dilakukan oleh petugas apabila menghadapi anak yang datang dari lingkungan masyarakat miskin dan miskin ekstrim, mengingat mereka hidup kebanyakan bebas dari pengawasan orang tuanya, Bapak? Seperti itu. Ya, nanti Ada ada pertanyaan. petugas dari pendamping PKH akan menjangkau mereka anak-anak dari keluarga miskin ekstrim yang masih hidup bebas dan jauh dari pengawasan orang tua, sehingga mereka akan melihat dan akan perilakunya. Karena sekolah rakyat ini bersifat multi entry. Itu Pak Dian. Baik, Bapak, terima kasih. Bagaimana Pak Dian atas jawabannya? Apakah telah terjawab? Jika telah, boleh diberikan tanggapan ya, Pak. Bapak, ini Bu Vera menanggapi. Terima kasih banyak. Terima kasih Bapak infonya. Insya Allah saya akan merapat ke SR yang sudah ada, katanya. Ibu, mohon maaf tidak bisa on cam. Aman, Ibu. Sedang bimtek. Semangat, Ibu. Dengan senang hati, semoga Ibu sukses selalu, Ibu, untuk dapat mengkolaborasikan tadi sekolahnya dengan sekolah rakyat yang sudah ada ini. Ya, baik Bapak Ibu, di kolom chat apakah ada yang tertinggal ya? Maaf, takutnya ada yang tidak terbaca. Jika ada yang belum terbaca, boleh Bapak Ibu langsung saja aktifkan eh, on mic-nya agar bisa langsung berdiskusi gitu dengan narasumber kita. Hmm. Ini juga Pak, tadi ada Pak Hermawan. Sebelum Zoom mulai nih Pak Hermawan menyampaikan, katanya, Assalamualaikum, saya Hermawan dari PSM Kecamatan Pacet, Kabupaten Bandung. Sekedar sekedar masukan, kebetulan ada warga saya yang masuk SR yang di Jalak Harupat supaya lebih ditingkatkan lagi pengawasannya. Itu Pak yang disampaikan oleh Pak Hermawan tadi sebelum dimulai, Pak. Ya, tadi apa Mbak Hana? Bisa diulangi? Ya, tadi Pak Hermawan sebelum Zoom dimulai, Pak, menyampaikan bahwasannya Pak Hermawan dari PSM Kecamatan Pacet, Kabupaten Bandung, menyampaikan, Pak, sekedar masukan, kebetulan ada warga saya yang masuk ke SR, yang di Jalak Harupat, supaya lebih ditingkatkan lagi, Pak, pengawasannya. Tanya seperti itu, Bapak. Oh ya, terima kasih. Nanti disampaikan ke sekolah SR di Kabupaten Bandung. Iya, betul, Bapak.
Nah, lalu ini juga ada Dari Bapak dari Mas Heru. Betul Bapak tadi Mas Heru. Izin membacakan Coba ya Bapak untuk dibacakan. pertanyaannya. Sekolah rakyat sebagaimana keinginan presiden dengan tujuan merubah karakter. Maka semestinya sumber daya manusia pengajarnya juga berbasis Peksos atau Kesos. Sebagaimana sekolah militer, semua pengajarnya adalah orang militer. Sekolah IPDN, semua pengajarnya orang Kemendagri. Bisakah diusulkan saran kebijakan untuk sekolah SR ini, Bapak? Ya, terima kasih Pak Heru, Mas Heru Sunoto dari Semarang. Karena saat ini sekolah rakyat membutuhkan tenaga yang cukup banyak dan juga tenaga yang terbatas dari SDM Kesos ya yang sudah diangkat jadi P3K sehingga beberapa sekolah rakyat saat ini belum seluruhnya diisi oleh tenaga-tenaga dari Peksos dan Kesejahteraan Sosial. Mungkin ke depannya karena jumlah siswa semakin banyak, apalagi setiap tahun akan bertambah 100 sekolah rakyat sampai 500 sekolah rakyat dan siswanya setiap tahun dari masing-masing sekolah akan bertambah 100 orang, maka jumlah siswa tahun depan itu saat ini 1.600, tahun depan bisa sekitar 3.000-an, maka dibutuhkan ya semakin banyak SDM-SDM dari Kesos maupun Kesos yang memahami lebih dekat dengan pengasuhan holistik dan pembentukan karakter siswa yang lebih baik. Itu Mas Heru. Ya, begitu Pak Heru atas tanggapan atau jawaban yang disampaikan oleh narasumber kita. Dari Pak Heru ada tanggapan, dipersilakan Bapak. Jika ada, bukan Bapak Ibu yang lain juga, mungkin dari Pak Ali Mudin atau Bu Linda, ada di sebelah saya ada Bu Ruwita atau Pak Mursidi, dipersilakan jika misalkan ada yang perlu didiskusikan atau sharing-sharing lah terkait sekolah rakyat yang ada di wilayah Bapak Ibu misalkan. Kata Pak Heru, makasih Pak Bambang makasih Prof. Pak Bambang Rustanto. Terima kasih Bapak atas jawabannya. Ini L. Terus ini yang di bawah. Kalau ini Bu, ini susu ini. Ibu. Ya, silakan Bu Rita. Mbak Rita ini dari Kabupaten Bandung ya? Halo Mbak Rita, apa kabar Mbak Rita? Mas Marianto, apa kabar? Bapak, maaf ternyata selain para partisipan di sini, saya pun jadi tertarik untuk bertanya Bapak, apakah Ya, moderator memperbolehkan untuk bertanya? ya, Oke Bapak. boleh. Iya, tadi ketika nyimak terima kasih Bapak atas kesempatannya. Tadi ketika menyimak materi yang telah Bapak sampaikan, saya menangkap itu bahwasanya untuk karakter miskin ini kan sering dikaitkan dengan kerendahan diri gitu ya Pak, rendah diri mereka-mereka ini tuh. Dan selain rendah diri itu dengan ketergantungan juga. Nah, dalam praktik pengasuhan di SR ini kan Pak 24 jam ya Pak, diasramakan. Nah, yang paling efektif itu seperti apa sih Pak yang bisa dilakukan oleh wali asuh gitu
atau wali asuh tuh di sini kan Peksus ya Pak untuk membangun self efisiensi atau keyakinan diri gitu agar siswa di sini tuh dapat menjadi percaya diri dan bertanggung jawab karena mengingat mereka kan jauh dari orang tua juga ya Pak karena diasramakan gitu Pak. Ya, salah satu langkahnya yaitu memberi contoh. Guru dan wali asuh itu memberi contoh karakter, ya, sukses itu seperti apa. Kemudian kita mencari di antara 100 siswa itu pasti ada 10 siswa yang punya karakter berubah ya setelah masuk sekolah rakyat. Dan itu menjadi contoh, menjadi model. Ya, kalau Bandura mengatakan Anda mau ada ikut? model. Anda mau ikut Zoom Harus ada nggak? model. Cenia? Ya, Ya, mohon maaf Bapak boleh dilanjutkan Bapak? ya menjadi model bagi teman-temannya sehingga apa namanya saling apa mempengaruhi ya satu siswa dengan siswa lainnya. Itu Hana. Jadi dimulai dari guru dan wali asuhnya, kemudian menular kepada beberapa siswa dan beberapa siswa ini akan menularkan kepada siswa-siswa yang lainnya. Oke Bapak, paham Jadi Pak. teori Jadi modeling yang digunakan. ya modeling ya Pak, ada role model sebagai acuan contoh gitu. Memang diperlukan sifat lingkungan yang memberikan dampak positif itu, memberikan apa hal-hal baik kepada anak-anak ini sebagai contoh Iya. mereka juga. Dan Nah, Hana juga Bapak, ngajarin anak-anak di Padalarang begitu ya. iya betul Bapak. Mencari model anak-anak Iya Pak, yang pinter betul ngaji, Bapak. yang pinter naik gunung, ya. Jadi model bagi teman-temannya. Ya betul Bapak. Ternyata anak-anak ketika dikenalkan dengan alam, mereka bisa mengenal dirinya sendiri gitu Pak. Mulai dari Ya. persiapan, perjalanan, dan sudah sampai di lokasi itu terlihat itu Pak proses pembentukan karakter mereka. Yang capek ada, yang tangguh, yang kuat ada, yang menolong temannya ada, yang Ya, saling berbagi itu ada gitu. kelihatan Ternyata emang apa terlihat keluar gitu ya. ya sifat Ya betul aslinya Bapak. ketika keluar dari kelas atau dari asrama. Ya betul Bapak seperti itu. Alam membentuk karakter mereka dan alam dan lingkungannya gitu ya Pak. Nah Bapak tadi kan Alam tak terkait Kalau bahasa Minang, alam tak kambang jadilah guru. alam tak kambang jadilah guru. Artinya apa tuh Pak? Iya, alam itu menjadi guru kita. Oh, Ya, ya betul Pak betul. Nah dari ada hal lagi. tersebut Bapak izin melanjutkan. Tapi ini di kolom chat takutnya ada ini. Silakan Eh, peserta yang lainnya, Hana. oh, baik Bapak Ibu dari partisipan di sini apakah ada yang akan disampaikan lagi atau didiskusikan kepada narasumber kita? Oke, mari silakan Bapak Ibu. Untuk materi telah disampaikan ada di kolom chat, data hadir juga sudah ada ya Bapak Ibu. Belum mengisi kehadirannya, materi juga telah disampaikan. Sambil menunggu mungkin Bapak Ibu yang jika ingin bertanya atau ingin ada hal yang ingin didiskusikan melanjutkan yang tadi Bapak tadi anak sekolah rakyat itu tujuan akhirnya itu untuk menciptakan karakter yang sukses itu ya Pak karena mereka kan sekolahnya eh, sesuai dengan itu sesuai dengan kurikulum 3 tahun untuk jenjang SMP maupun SMA. Nah, dengan tujuan akhirnya itu memiliki karakter yang sukses. Nah, menurut Bapak Bambang sendiri gitu, setelah siswa lulus dari sekolah rakyat ini, bagaimana model yang telah mereka terapkan selama di sekolah rakyat ini dapat berkelanjutan gitu, Pak. Setelah keluar dari SR, karakternya dapat berkelanjutan sehingga
misalkan kayak disiplin, bertanggung jawab, dan tekun itu tetap melekat gitu pada diri anak-anaknya itu. Nah, bagaimana Pak ketika mereka telah kembali ke lingkungan masyarakatnya gitu Pak, untuk memastikan itu. Ya, kalau mereka nanti kembali ke keluarganya, kalau itu sudah menjadi habit ketika di sekolah rakyat, maka mereka akan eh, menerapkan mulai dari lingkungan yang paling kecil, lingkungan keluarganya, kemudian di sekitar rumah dia sampai ke masyarakat. Sehingga ketika mereka nanti bekerja akan sudah terbiasa ya dengan kedisiplinan, dengan tanggung jawab, dengan rasa percaya diri gitu. Coba Hana lihat ya, anak-anak yang Hana latih ya, berubah nggak setelah dilatih di masjid, sekarang di rumah, di sekolahnya? Berubah, ya betul Pasti Bapak. berubah kan? Terlihatnya ya. Kalau sudah habit, itu dengan sendirinya akan berubah. Oke, oke Bapak, baik. Terima kasih Bapak sangat menjawab pertanyaan dari saya. Di Bapak Ibu, di sini apakah ada yang mau didiskusikan lagi sebelum nanti ini diakhiri Zoom meetingnya? Tadi Pak eh, Nur Hadi, barangkali Bapak ada yang mau didiskusikan atau Bu Linda, Bu Fitri, Ya, siapa lagi mungkin yang di ada raise tadi? diskusi, Bu, tidak harus bertanya, Iya, mungkin ada pendapat lain yang iya, berbeda, kami persilahkan. iya. Bapak, Ibu, mungkin ada pendapat atau masukan lain. Hmm. Ya, Mohon maaf silakan Bu Bapak, Linda. izin bertanya Pak. Ya, silakan Bu Linda. Ya, dari eh, yang tadi saya dengar hanya sebagian aja. Mungkin di sini sinyalnya kurang bagus, Bapak mohon maaf. Ingin menegaskan aja ini mah Bapak ya. Kalau misalkan tadi kan eh, ada peraturan yang memang ditetapkan di sana bahwa para peserta SR itu harus yang berada di desil 1 dan 2 begitu ya Pak ya? Harus ada di Atau data, Bu. bagaimana tadi? Data, Iya di detesin. DTSN, ya. Iya, ada di desil 1 dan 2. Nah, Ya. ketika memang saya misalnya Pak ya, karena kan kalau di saya belum ada nih Pak, SR-nya belum ada ya. Jadi saya juga tadi mendengarkan aja dulu, menyimak dulu gitu. Jadi nanti siapa Di tahu ke daerah mana, Bu, depan di suka wilayah resminya, Bu? Sukaresmi saya di Kabupaten Cianjur Pak. Oh, di Cianjur juga udah ada, Bu. Iya sudah, tapi maksudnya di Kecamatan Sukaresmi khususnya saya untuk di desa saya sendiri kan memang belum ada gitu ya Pak ya. Jadi saya dari awal tadi hanya menyimak, tapi memang tadi sinyalnya juga kurang bagus, jadi saya dengarnya hanya sepotong-sepotong gitu. Kalau misalkan di desa saya nih, misalkan saya pengen pengen mengadakan itu misalkan. Nah, para pesertanya itu berdasarkan aturan tadi harus ada di desil 1 dan 2. Bagaimana ketika suatu waktu gitu, saya menemukan ada warga yang berada di luar desil itu, tapi memang betul-betul dia itu layak gitu, Pak, layak untuk masuk ke SR gitu. Karena tidak menutup kemungkinan yang di luar desil 1 dan 2 pun itu bisa jadi mungkin dia tidak bersekolah atau seperti apalah gitu ya, itu kasus kejadian yang sebenarnya gitu. Karena untuk desil 1 2 3 4 gitu ya, yang kemarin saya lihat itu ya masih ada
yang di desil 6, 10 pun sebetulnya itu masih masuk di desil 1, 2 gitu loh Pak. Jadi entah mungkin karena kesalahan data atau bagaimana gitu, karena untuk pengaturan desil ini sendiri pun saya masih belum menjadi belum tahu gitu apakah pengaturan desil ini dari mana gitu. Makanya saya juga ingin melihat kembali data-data yang sudah ada sekarang tuh, desil 1 dan 2-nya itu sampai ke desil yang 5, bahkan 6 sampai 10, saya juga ingin melihat kembali, ingin meninjau kembali apakah betul itu ada desil itu atau tidak gitu. Dan yang menjadi aturan tadi apakah bisa dirubah gitu atau bisa berdasarkan kebijakan. Kalau misalkan yang ditetapkan itu harus dari desil 1 dan 2 ketika dilihat di data di DTSEN, tapi ternyata ada yang di desil 6 atau 6 sampai 10 itu ternyata layak gitu masuk di desil 1, 2 gitu. Karena tujuan kita kan ingin ingin memajukan anak-anak kita gitu ya Pak ya, untuk memajukan anak-anak kita supaya terberantas atau terbebas dari buta huruf. Nah itu seperti itu Pak gitu. Ya, Apakah bisa gitu? ya. Makasih Bu. Semisal ketika ada Ya. kejadian di lapangan seperti itu gitu Pak. Makasih Bu. Yang pertama tentang data. Itu nanti bisa Ya. menanyakan kepada pendamping PKH ya Bu. Ada aplikasi ya, Ya. lapor sanggah. Kalau andai kata ada warga ibu ternyata harusnya masuk desil 1 dan 2 tapi tidak ya. Jadi itu ada aplikasi untuk lapor sanggah terhadap Ya. data itu. Sehingga Ya. nanti akan ada ya usulan dari tingkat kabupaten, terutama dinas sosial, nanti akan ada usulan pembaruan data. Karena data ini sekarang setiap 3 bulan diperbaharui, Bu. Jadi yang kemarin mungkin masyarakat merasa berkeberatan bisa melaporkan ke tingkat desa atau pendamping PKH untuk diusulkan dalam usul sanggah di dinas sosial. Jadi siapa? Sekarang hanya dinas sosial yang bisa merubah, Bu. Kalau dulu tingkat desa bisa merubah, saat ini hanya dinas sosial Kabupaten Cianjur yang bisa merubah itu dengan cara memberikan usulan. Nanti Ya. usulan itu akan disampaikan oleh Kementerian Sosial. Itu, Bu. Siapa? Lalu ini Pak, ada satu lagi Pak. Bagaimana kalau misalkan kalau tadi kan desil 1, 2 itu apakah memang khusus untuk yang tidak bersekolah saja atau memang berlaku untuk yang putus sekolah, Pak? Iya, sebenarnya sekolah rakyat ini untuk yang belum sekolah dan putus sekolah, Bu. Oh iya. Pada Siapa, usia Pak? belajar ya, Bu. Ya. Siapa, Pak? Contohnya untuk tingkat SD, itu kan mungkin 7 sampai 12 tahun, tingkat SMP 13 sampai 15 tahun, tingkat SMA itu 15 sampai 18 tahun. Kalau ada di usia itu bisa masuk, Bu. Siapa? Siapa, Pak? Makasih Bapak infonya, Pak. Terima kasih kembali Bu Lindas dari Sukaresmi Cianjur. Karena tadi telah menyampaikan, jadi tahu gitu ya ternyata dari wilayah dari Brunei itu ada yang seperti ini. Terima kasih Bu telah menyampaikan dan telah ditanggapi juga tadi sama Pak Bambang. Bapak ini dari Dinsos Boyolali, Pak Zainal dari Pak Zainal menyampaikan pertanyaan Pak di kolom chat. Izin bertanya, dengan adanya SR ini banyak LKSA yang anaknya keluar untuk masuk ke SR. Nah, padahal LKSA ini milik swasta, donaturnya juga banyak dari swasta yang tujuannya untuk membantu pemerintah. Izin bertanya, saya masih bingung konsep SR itu seperti apa, Bapak? Itu, Ya. Bapak. Terima kasih Pak Jainal
dari Boyolali, dari LKSA yang anak-anaknya masuk ke SR, kan masih banyak anak-anak yatim piatu dan terlantar lainnya yang bisa direkrut kembali oleh LKSA untuk menggantikan anak-anak yang masuk ke SR. Ini Pak, yang pertama. Yang kedua, mungkin anak-anak yang sudah sekolah tidak perlu dimasukkan ke SR kalau mereka sudah sekolah lewat LKSA. Di SR diutamakan anak-anak yang belum sekolah atau tertampung di sekolah atau anak-anak yang putus sekolah. Itu Pak. Pak Jainal. Ya, begitu Pak Jainal, tadi jawaban dari Pak Bambang. Semoga dapat dipahami. Jika ada yang ingin ditanggapi, dipersilakan Bapak. Dan ini Bapak izin menyampaikan juga dari Pak Nur Hadi. Pak Nur Hadi menyampaikan ini pesan sedikit evaluasi dari SR yang telah berjalan, terutama dari sisi kebutuhan sarana pendidikan. Sejauh yang kami ketahui, baru pada kelengkapan asrama dan kelas di samping kebutuhan harian siswa. Mengingat SR memiliki cita-cita yang lebih dari sekolah umum, belum terlihat pengadaan kebutuhan sarana penunjang materi seperti peralatan laboratorium IPA maupun sarana praktik belajar lainnya. Mungkin kedepannya perlu disegerakan pelaksanaan asesmen kebutuhan yang lebih holistik, kebutuhan-kebutuhan untuk menunjang pembelajaran. Seperti itu Bapak tadi. Ya, betul Pak Nur Hadi ya. Beberapa sekolah SR yang kami kunjungi itu laboratoriumnya belum terisi, laboratorium komputer, laboratorium IPA, laboratorium IPS, kemudian perpustakaan, juga dapurnya belum terisi semuanya, SDM maupun fasilitasnya. Tapi secara bertahap ya, ke depan di tahun 2026 anggaran akan ditingkatkan sehingga kebutuhan-kebutuhan yang diharapkan untuk penunjang KBM belajar yang ada di sekolah itu akan lebih lengkap, Pak. Jadi memang ada beberapa sekolah yang masih mempunyai keterbatasan sarana dan prasarana yang belum diimplementasikan. Itu Pak Nur Hadi. Ya, begitu Pak Nur Hadi. Oke, terima kasih ya Pak atas tanggapannya Pak. Ya, terima kasih kembali Bapak. Alon-alon Pak. Pelan-pelan nanti dilengkapi Pak. Oke, Bapak Ibu, jika dirasa telah cukup atau tidak ada lagi yang ingin disampaikan, saya moderator akan mengakhiri Bapak Ibu untuk pertemuan kali ini. Namun sebelum itu kita abadikan dulu Bapak Ibu pertemuan kali ini. Boleh yang tidak berhalangan on kamera, dipersilakan untuk aktifkan dulu kameranya karena kita akan melakukan sesi dokumentasi ya Bapak Ibu. Boleh. Nah, Bapak Ibu ini udah senyum-senyum sendiri, tapi kalau nggak di-on kameranya percuma aja Bapak Ibu nggak kelihatan. Nah, sudah ada kan? Oke, kita akan abadikan teman kali ini. Kalian juga Bapak Ibu. Materinya bisa di-share di itu? Bisa Bapak, setelah di-share juga PPT-nya? di kolom chat. Ya. Di chat? Di-share ya. Iya Bapak. Saya share ulang materinya. Iya, di chat ulang. Ya. Dan minta maaf, laptop saya please. Oke. Ini udah ada 3 slide di layar saya. Kita mulai dari slide pertama. Oke. Untuk materi ini saya kirim dulu. Oke, slide pertama, berikan senyuman yang semangat.
Satu, dua, tiga. Iya, oke. Slide kedua. Satu, dua, tiga. Slide ketiga. Satu, dua, tiga. Wih, keren sekali Bapak Ibu nih menyimak sampai akhir penutupan acara. Oke, sudah Bapak Ibu, materi telah dikirimkan. Jangan lupa kepada Bapak Ibu yang belum mengisi daftar hadir, segera hadir. Ibu Siti, hai. Melambai tangan. Terima kasih, Bu. Iya. Oke, karena sesi tanya jawab dan diskusi telah berakhir dan sekarang menunjukkan waktu asar juga. Barangkali Bapak Ibu akan beribadah salat asar dan melanjutkan kegiatan. Terima kasih banyak kepada Pak Bambang atas ilmu dan inspirasinya. Terima kasih juga kepada seluruh akhir acara. Semoga webinar ini tidak hanya memberikan pengetahuan, tapi juga menumbuhkan semangat untuk mengubah cara berpikir kita dari tidak bisa menjadi pasti bisa gitu ya. Nah, dari karakter miskin ini bisa menjadi karakter sukses yang optimis, mandiri, dan juga terus berkembang gitu. Saya atas nama Hananida Hanifah, saya mohon maaf jika selama memandu acara ada kekurangan atau kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Sebagai penutup, saya izin menutup pertemuan ini dengan mengucapkan alhamdulillah dan salam. Semoga apa yang kita pelajari hari ini tidak hanya berhenti di ruangan Zoom, tetapi menjadi dorongan nyata untuk terus mengembangkan diri dan berkontribusi bagi masyarakat. Terima kasih Bapak Ibu. Salam sehat dan tetap semangat. Sampai bertemu di seri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mbak Siti. Assalamualaikum Mbak Siti. Bapak-bapak, izin live ya. Itu silakan.